Perhatikan laki-laki berkostum Deadpool. Rekaman pengawas ini menunjukkan laki-laki itu berjalan di tempat parkir kampus di siang hari bolong. Selama 2 minggu terakhir, pria itu telah menguntit mahasiswi ini, Lauren McCluskey, berusia 21 tahun. Pada tanggal 22 Oktober 2018, Lauren menghilang tanpa jejak. Pada tanggal 13 Oktober 2018, hanya 13 hari sebelumnya, Lauren berjalan masuk ke Departemen Kepolisian kampus dan melaporkan dia telah menerima pesan teks ancaman dari nomor yang tidak dikenal. Dan minggu berikutnya, Lauren menelpon polisi sebanyak 14 kali, tapi tidak ada seorang pun yang mempercayai Lauren. Pada tanggal 9 Oktober 2018, 10 hari sebelum pria itu terlihat di tempat parkir, kamera pengawas universitas menangkap pertemuan Lauren dengan pacarnya, Sean Fields. Menurut teman sekamarnya, Lauren berencana untuk putus dengan pacarnya di hari yang sama. Masalahnya adalah Sean Fields bukanlah nama yang sebenarnya. Keadaan seputar hilangnya Lauren akan tetap menjadi misteri. Jika bukan karena petunjuk yang ditinggalkan Lauren, Lauren memastikan seseorang akan mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi pada Lauren dan mengungkap siapa pria berkostum Deadpool. Saat itu pada tahun 2013, Lauren tinggal bersama kedua orang tuanya yang penuh kasih, Matthew dan Jill, di kota kecil Pullman, Washington. Lauren memiliki masa kecil yang bahagia, berprestasi di sekolah, dan memiliki banyak teman dekat. Setelah tumbuh dewasa, Lauren menunjukkan bakat alami dan minat dalam olahraga. Lauren sangat cepat dan lincah. Dia membuat orang tuanya terkesan sejak usia dini. Dengan dorongan dari orang tuanya, Lauren mengejar kecintaannya pada olahraga. Dia dengan cepat menemukan bakatnya di bidang atletik. Di usianya yang baru 10 tahun, Lauren mendapat tempat kedua di Olimpiade Junior Amerika Serikat. Dan di akhir masa SMA-nya, Universitas Utah mengakui keunggulannya dan memberinya beasiswa. Sekarang bulan September 2015, Lauren dan orang tuanya tiba di kampus Salt Lake City yang ramai, yang menampung lebih dari 20.000 mahasiswa. Orang tuanya cemas meninggalkan putri satu-satunya mereka di perguruan tinggi ratusan kilometer dari kota kecil mereka. Namun, kepercayaan diri Lauren dan kedewasaannya membantunya dengan cepat menjalin persahabatan baru, termasuk sahabat barunya Alex. Mereka menjadi teman sekamar di asrama kampus dan menjadi teman. Selama 3 tahun berikutnya, Lauren terus unggul dalam segala hal yang dia lakukan. Dia berdedikasi dan bertekad besar. Dia fokus dalam pendidikannya, mengikuti perlombaan, dan menghabiskan waktu dengan banyak teman dekat. Lauren sangat cerdas, seorang atlet, dan dia juga seorang yang lucu. Pada malam tanggal 1 September 2018, hidup Lauren berubah selamanya. Ini adalah awal dari tahun terakhir kuliahnya, dan Lauren yang baru saja menginjak 21 tahun itu memutuskan untuk pergi keluar untuk bersenang-senang bersama teman baiknya Alex. Ini Sabtu malam di pusat kota Salt Lake City yang ramai saat pelajar memenuhi jalanan dan bar. Lauren dan Alex tiba di pintu masuk London Bell, sebuah bar populer di kota Salt Lake City yang terkenal dengan live music dan tariannya, dan berjarak hanya 15 menit dari asrama mereka. Sebelum masuk, mereka dihentikan oleh penjaga, seorang pria ramah dan karismatik yang tingginya lebih dari 182 cm. Penjaga itu menyapa kedua gadis muda itu dengan senyuman dan memperkenalkan dirinya sebagai Sean Fields sebelum dia membiarkan kedua gadis itu masuk ke dalam gedung. Sekarang tengah malam dan setelah bersenang-senang sepanjang malam, gadis-gadis itu memutuskan untuk pulang ke rumah untuk tidur karena mereka harus belajar esok harinya. Lauren berjalan ke pintu keluar bar ketika tiba-tiba ada sebuah tangan di bahunya.
pria yang selalu Lauren tatap sepanjang malam, penjaga pintu yang tampan, Sean. Mereka mengobrol lama, dan sebelum berpisah, Sean mengajak Lauren berkencan. Sekarang, tanggal 2 September 2018, Lauren bersiap untuk kencan pertamanya dengan Sean. Dalam hidupnya, Lauren tidak pernah memiliki pacar yang serius. Dan sejauh ini, Sean memenuhi semua kebutuhan. Sean perhatian, ramah, dan mereka berdua terikat selama kehidupan kampus mereka. Karena Sean juga mahasiswa jurusan ilmu komputer. Meskipun Sean berusia 28 tahun, Lauren merasa aman dan bahagia bersama Sean. Di akhir kencan, mahasiswi muda itu pulang ke rumah dengan senyuman di wajahnya. Sean segala yang bisa diharapkan Lauren. Sean ramah, lembut, dan mahasiswa berdedikasi. Dan dia adalah laki-laki yang mandiri dengan pekerjaan paruh waktu. Jelas Lauren sangat bahagia dengan hubungannya dengan Sean. Itu semua dimulai dengan bagus seperti dongeng, namun teman-teman dekat Lauren segera menyadari perilaku yang tidak biasa dalam hubungan romantis baru ini, yang terlihat penuh cinta pada awalnya. Teman-teman Lauren merasa khawatir. Mereka memperhatikan Lauren yang mandiri yang mereka kenal. Sekarang tampaknya Lauren harus mempertanyakan setiap keputusannya. Kasih sayang dan pengabdian yang diberikan Sean kepada Lauren sekarang terlihat sebagai perilaku obsesif dan mengontrol. Sean terus-menerus melecehkan Lauren melalui SMS dan telepon, dan Lauren selalu menjawab dengan nada takut akan apa yang akan terjadi pada Lauren bila dia tidak melakukan perintah Sean. Setelah hanya beberapa minggu menjalin hubungan, sekarang Sean menghabiskan seluruh waktunya bersama Lauren. Pada dasarnya, Sean tinggal bersama Lauren di kampusnya. Sean berteman dengan teman-teman Lauren di asrama Lauren. Dengan cara ini, Sean dapat dengan bebas bergerak di dalam gedung asrama Lauren tanpa kunci kartu. Lauren menjadi semakin menarik diri, selalu kelelahan, dan teman-teman Lauren menyadari Lauren tidak bersikap seperti dirinya lagi. Pada tanggal 1 Oktober 2018, 1 bulan setelah Lauren bertemu Sean, hal berubah menjadi meresahkan. Sean memberitahu Lauren bahwa dia ingin memberi Lauren sebuah hadiah. Sean mengatakan ini untuk perlindungan Lauren. Sebuah hadiah? Itu adalah sebuah pistol kelas militer. Teman-teman Lauren mengatakan kepada Lauren bahwa Lauren tidak membutuhkan senpi itu. Keselamatan Lauren baik-baik saja. Malah Sean-lah yang membahayakan keselamatan Lauren. Ketika teman-teman Lauren mendengar pacar Lauren ingin memberinya senpi, teman-teman Lauren itu segera memberitahu asisten residen mereka, Diamond, sesama mahasiswa di Departemen Perumahan Universitas, tentang apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan pacaran yang baru tersebut, dan menceritakan ketakutan mereka terhadap Lauren. Anehnya, Diamond tidak diberitahu untuk menghubungi pihak berwenang, melainkan dia harus mengirim email ke keamanan universitas dan menjelaskan kepada mereka rincian mengenai situasi yang mulai gawat ini. Pada tanggal 2 Oktober 2018, 1 hari setelah hadiah meresahkan itu, pihak keamanan kampus menerima email dari Diamond Jackson tentang Sean Fields. Kekhawatiran sebagian besar berpusat pada Lauren, bahwa Lauren berpotensi dalam keadaan membahayakan, dan juga pacar Lauren yang bukan warga setempat sering berada di kampus, dan bahwa Sean membelikan senpi untuk Lauren. Dan ada kecurigaan bahwa Sean melacak pergerakan pacarnya Lauren. Namun hari-hari berlalu, kotak masuk email Diamond Jackson tetap kosong. Email Diamond sepertinya diabaikan, dan hanya beberapa hari kemudian, pada tanggal 9 Oktober 2018, Lauren menemukan hal menakutkan. Lauren menemukan kartu identitas Sean, tapi entah kenapa, hanya fotonya yang cocok dengan Sean. Nama dan tanggal lahirnya keduanya salah.
Identitas di bawah foto itu adalah milik pria berusia 37 tahun bernama Melvin Rowland. Lauren segera menyelidiki melalui cara online untuk mencari nama laki-laki itu. Lauren ingin tahu siapa pacarnya sebenarnya. Lauren dan seorang temannya menemukan sebuah foto yang mirip dengan Sean yang merupakan seorang pelanggar seks berat. Lauren mengetahui dari online bahwa nama Sean Field tidak ada sama sekali. Namun, Melvin Rowland adalah orang sungguhan dengan catatan kepolisian mengkhawatirkan, termasuk kejahatan tingkat kedua dan ketiga, termasuk merayu anak di bawah umur melalui internet, percobaan kekerasan seksual secara paksa, dan pelanggaran pembebasan bersyarat yang berulang-ulang membuat Sean kembali ke penjara beberapa kali. Artinya pengakuan Melvin atau Sean bahwa dia adalah mahasiswa ilmu komputer berusia 28 tahun adalah bohong, guys. Melalui pencarian internet yang cepat, Lauren mengetahui bahwa pacarnya sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Lauren dan teman-temannya membuat rencana. Lauren harus putus dengan pacarnya. Pada malam hari tanggal 9 Oktober 2018, Lauren mengantisipasi Melvin karena Melvin akan tiba di asrama sebentar. Lauren sekarang tahu tentang sejarah kriminal Melvin dan dia ingin mengakhiri hubungannya secepat mungkin. Larut malam, Melvin memasuki asrama Lauren dan Lauren mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk menghadapi Melvin. Lauren menceritakan kepada Melvin semua informasi yang sudah diketahui Lauren. Seluruh kepribadian Melvin seketika berubah menjadi menentang dan agresif. Melvin menyangkal semua tuduhan masa lalunya. Tapi Lauren tahu Melvin alias Sean ini berbohong. Dan Lauren berkeras bahwa hubungan mereka segera berakhir. Setelah berjam-jam, Lauren memohon kepada Melvin. Dan Melvin akhirnya pergi. Pada tanggal 10 Oktober 2018, keesokan harinya, Lauren sekarang sudah putus dengan pacarnya. Lauren percaya Melvin akan pergi dari hidup Lauren selamanya. Tapi itu akan jauh dari kenyataannya. Lauren mulai menerima banyak pesan, banyak dari nomor yang tidak dikenal. Mulai mengirim pesan ke telepon Lauren yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai teman Melvin. Setiap teks itu lebih mengkhawatirkan dari sebelumnya. Dan Lauren tidak yakin harus melakukan apa. Dan Lauren meminta mereka untuk berhenti mengirim pesan padanya dan memblokir nomor-nomor ponsel tersebut. Namun semakin banyak telepon baru yang mengganggunya. Lauren mengancam akan menghubungi polisi bila mereka tidak berhenti. Namun sayangnya pesan-pesan itu malah bertambah buruk. Walau nomor telepon itu tidak diketahui, Lauren melihat banyak kesalahan ejaan dan kesalahan tata bahasa yang anehnya mirip dengan pesan yang dibuat Melvin sebelumnya. Salah satu pesan yang mengkhawatirkan itu mengatakan bahwa Melvin baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan mobil yang fatal. Dan menegaskan Lauren harus menghadiri pemakaman Melvin. Pada tanggal 12 Oktober 2018, pada jam 4:23 sore, 3 hari setelah putus, Lauren menelpon Departemen Kepolisian kampus. Lauren takut dirinya mungkin dalam bahaya. Tapi tidak ada seorang pun yang menelpon Lauren kembali. Hari-hari berlalu dan SMS itu terus saja datang. Diamond Jackson mengatakan pada tanggal 13 Oktober 2018, Diamond dan Lauren pergi ke Departemen Polisi kampus. Ketika Lauren dan Diamond masuk ke dalam, Diamond merasa polisi tidak menganggapnya serius. Melvin adalah pelanggar seks dan Diamond harus mencarinya sendiri di Google dan menunjukkan ponselnya ke polisi-polisi itu. Diamond ingat polisi itu mengatakan, ini penipuan, kemungkinan ini penipuan. Lauren menunjukkan nomor ponsel yang mengirimkan pesan itu adalah nomor yang sama yang dimiliki Melvin ketika mereka masih menjalin hubungan pacaran.
Polisi itu mengatakan bahwa detektif saat itu tidak ada di kantor dan Lauren akan mendengar kabar terbaru pada hari Selasa. Kasus ini diserahkan kepada detektif Kayla Daloff yang pada saat itu sedang pergi berlibur. Meskipun Lauren sudah memberikan semua keterangannya kepada polisi, termasuk riwayat kriminal Melvin, tidak ada seorang pun dari Departemen Polisi kampus menindaklanjuti klaim itu. Polisi bahkan mengabaikan untuk memeriksa status pembebasan bersyarat Melvin yang sangat penting untuk kasus Lauren. Karena khawatir Lauren bertindak mengabaikan kepolisian kampus dan menghubungi Departemen Kepolisian Salt Lake City, sebuah otoritas yang jauh lebih besar, berharap mereka cepat memberi pertolongan. Polisi Salt Lake itu memutuskan mengalihkan panggilan ponsel Lauren kembali ke polisi kampus sekali lagi, yang lebih dari seminggu mengabaikan Lauren. Beberapa hari kemudian, Lauren terus menanyakan keselamatan dirinya. Lauren menghubungi polisi lebih dari 20 kali kesempatan berbeda. Pada tanggal 19 Oktober 2018, Melvin baru-baru ini membeli kostum Deadpool, superhero film dari buku komik Deadpool 2 yang dibintangi oleh Ryan Reynolds yang dirilis pada awal tahun itu. Melvin berencana menggunakan kostum itu pada hari Halloween dalam beberapa minggu mendatang. Tapi dalam rekaman kamera pengawas ini, ditangkap hanya 10 hari setelah Lauren putus dengannya. Melvin terlihat bersembunyi di sekitar kampus. Identitasnya menjadi tidak diketahui. Diam-diam, dia mencari dan menguntit Lauren. Pada pukul 4:02 sore, Lauren tidak tahu bahwa mantan pacarnya sedang menguntitnya. Perhatikan laki-laki itu sedang memegang tas kecil berwarna hitam. Polisi kemudian mengetahui bahwa di dalam tas kecil itu adalah senjata mematikan, yaitu Beretta kaliber 40 yang terisi penuh. 3 hari kemudian, pada tanggal 22 Oktober 2018, Melvin tertangkap lagi di beberapa kamera pengawas. Dia bersembunyi di sekitar kampus, mencari Lauren sekali lagi, dan dia memegang tas kecil yang sama. Pada jam 8 Mari yang sama, Lauren menyelesaikan tugas terakhirnya dan dia kembali ke asramanya sendirian. Sambil berjalan, Lauren menelpon ibunya yang berada di kampung halamannya di negara bagian Washington, yang rutin dilakukan Lauren hampir setiap hari. Orang tua Lauren, Matthew, dan Jill berada ratusan kilometer jauhnya dari Lauren. Ketika tiba-tiba kedua orang tuanya itu mendengar suara aneh melalui telepon, yang kemudian suara orang berteriak. Kedua orang tua Lauren mendengar sesuatu seperti tertabrak dan suara ponsel jatuh ke tanah. Matthew dan Jill berteriak memanggil Lauren. Lauren tidak menjawab. Jill tahu bahwa hidup putrinya dalam bahaya saat itu. Matthew menelpon 911. Polisi setelah berminggu-minggu menerima telepon Lauren. Akhirnya mereka menangani kasus ini dengan serius. Polisi dengan putus asa mencari wanita muda yang hilang itu, menggeledah area itu secepat mungkin, tetapi tidak ada hasil. Pada saat itu polisi baru saja menerima petunjuk pertama ketika pihak berwenang menerima panggilan telepon dari seorang mahasiswa yang menemukan sesuatu saat berjalan melewati kampus. Polisi menemukan barang-barang pribadi Lauren berserakan di tanah, tapi Lauren masih belum ditemukan. Lusinan mobil polisi dan anjing pelacak mengelilingi daerah itu, mendekati mahasiswa dan mengajukan pertanyaan. Staf kampus mengeluarkan perintah perlindungan dan merilis deskripsi tersangka utama Melvin Rawlins. Polisi menyiarkan wajahnya di televisi, berharap orang-orang akan mengenalinya. Waktu berlalu, Lauren masih hilang. Akhirnya polisi meninjau kamera keamanan dan melihat seorang pria yang cocok dengan deskripsi Melvin meninggalkan halaman kampus. Pada pukul 8:21 malam,
Melvin terlihat meninggalkan tempat parkir kampus dengan berjalan kaki. Melvin melanjutkan berjalan ke stasiun kereta terdekat sebelum dia dijemput supir. Berjam-jam berlalu, polisi tidak tahu di mana Melvin. Sampai malam itu, seorang wanita yang ketakutan menghubungi penegak hukum, memberitahukan bahwa dia sudah mengenali pria yang dicari di televisi. Wanita itu memberitahukan kepada polisi bahwa Melvin yang sekali lagi menggunakan identitas berbeda pergi bersama wanita itu malam itu. Wanita itu mengatakan mereka bertemu melalui aplikasi kencan online. Dan wanita itu setuju menjemput Melvin di stasiun kereta sebelum mereka pergi makan malam dan menghabiskan waktu di rumah wanita itu. Melvin mandi di rumah wanita itu. Dia lalu pergi setelah tengah malam. 1 jam kemudian, pada jam 1 malam, Melvin terlihat oleh seorang polisi sedang berjalan di dekat pusat kota Salt Lake City. Melvin berlari di trotoar menghindari polisi. Para petugas mendekatinya, tapi Melvin menyelinap pergi menerobos masuk ke gereja terdekat dan membarikade dirinya di dalamnya. Lingkungan itu dikunci dan kemudian tanpa peringatan, sebuah suara tembakan terdengar keras. Polisi harus bertindak sekarang. Polisi memaksa masuk melalui pintu kayu besar. Begitu polisi masuk, mereka menemukan tubuh Melvin Rowland yang sudah tidak bernyawa. Melvin terkena luka tembak yang dia lakukan sendiri. Ketika polisi sedang memburu Melvin, polisi sekaligus mencari Lauren. Kemudian pada malam itu, polisi menemukan mobil yang dikendarai Melvin, sebuah mobil kecil 4 pintu berwarna silver. Polisi mendekati mobil itu dan memeriksanya dengan cermat, hanya untuk menemukan jasad di dalamnya. Bertindak cepat, petugas segera memanggil ambulans. Pada malam tanggal 22 Oktober 2018, orang tua Lauren menerima panggilan telepon dari pelatih atletik universitas yang memberikan kabar yang tidak ingin didengar orang tua manapun. Lauren sudah ditembak. Beberapa hari setelah Lauren meninggal, pihak kampus mengadakan acara berduka atas kehilangan Lauren. Orang tua Lauren tidak bisa percaya kepolisian kampus bisa mengabaikan permohonan bantuan putri mereka berulang kali yang tidak didengarkan. Menghadapi kritik yang luas, universitas mengadakan konferensi pers yang kontroversial, di mana presidennya menyatakan tidak ada yang bisa dilakukan pihak keamanan untuk mencegah tragedi Lauren. Marah dengan tanggapan universitas, orang tua Lauren mengajukan gugatan terhadap universitas. Orang tua Lauren percaya universitas gagal melindungi putri mereka dan meminta adanya reformasi universitas yang akan memperbaiki nama baik putri mereka. Berat bagi orang tua berpisah jauh dari anaknya yang sedang menempuh pendidikan. Dan mengalami hal seperti ini, pasti semua orang tua akan sedih kehilangan anaknya. Mungkin Lauren harus selidiki dulu kalau mau dekat dengan seorang pria. Jangan langsung memberikan alamat dan nomor telepon dan identitas Lauren lainnya. Selidiki dulu latar belakang laki-laki itu. Kesalahan Lauren adalah Lauren langsung mau diajak berkencan setelah sehari mengenal pelaku. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalam kasus ini guys. Semoga tidak akan terjadi dimanapun juga. Buat kalian yang suka dengerin channel saya, terima kasih banyak ya. Dan tekan juga subscribe dan like, tekan juga loncengnya supaya saya semakin semangat lagi membuat video-video menarik buat kalian guys. Sampai ketemu lagi di video yang lain.